Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas soal SKB pertanian, khususnya tenaga pengawas mutu hasil pertanian atau PMHP bagian ke-9. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soalnya ya. Nomor 1. Dalam melakukan pengawetan bahan pangan dari hasil pertanian, perlu memperhatikan beberapa hal berikut, kecuali titik-titik. A. Keadaan bahan pangan. B. Ukuran bahan pangan yang diawetkan. C. Jenis bahan pangan yang diawetkan. D. Daya tarik produk pengawetan bahan pangan. Atau E. Cara pengawetan yang dipilih. Pembahasannya, pengawetan bahan pangan adalah cara yang digunakan untuk membuat bahan pangan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat kimia dan fisik bahan pangan. Dalam melakukan pengawetan bahan pangan dari hasil pertanian perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu pertama, keadaan bahan pangan. Kedua, jenis bahan pangan yang diawetkan. Ketiga, daya tarik produk pengawetan bahan pangan. Dan yang keempat, cara pengawetan yang dipilih. Jadi jawabannya adalah B. Ukuran bahan pangan yang diawetkan. Nomor 2. Pengurangan laju respirasi hasil pertanian sampai batas minimal pemenuhan kebutuhan energi sel tanpa menimbulkan fermentasi akan dapat titik-titik. A. Mengatur pertumbuhan energi sel. B. Mengoksidasi etilen dengan ozon. C. Mempercepat tercapainya tahap kelayuan. D. Memperpanjang umur ekonomis produk nabati. Atau E. Memenuhi pergerakan energi sel. Pembahasannya, komoditi dengan laju respirasi tinggi menunjukkan kecenderungan lebih cepat rusak. Pengurangan laju respirasi hasil pertanian sampai batas minimal pemenuhan kebutuhan energi sel tanpa menimbulkan fermentasi akan dapat memperpanjang umur ekonomis produk nabati. Manipulasi faktor ini dapat dilakukan dengan teknik pelapisan atau coating, memodifikasi atmosfer, ruang penyimpan, atau penyimpanan suhu rendah. Jadi jawabannya adalah D. Memperpanjang umur ekonomis produk nabati. Nomor 3. Transpirasi yang berlebihan menyebabkan produk hasil pertanian mengalami titik-titik. A. Nilai gizi. B. Nilai tekstur. C. Daya tarik karena layu. D. Pengurangan berat. Atau E. Semua jawaban benar. Pembahasannya, transpirasi yang berlebihan menyebabkan produk hasil pertanian mengalami pertama, nilai gizi. Kedua, nilai tekstur. Ketiga, daya tarik karena layu. Keempat, pengurangan berat. Pengendalian laju transpirasi ini dilakukan dengan penyimpanan dingin, memodifikasi atmosfer, atau pelapisan. Jadi jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Nomor 4. Ekspos komoditi hasil pertanian pada suhu yang tidak sesuai akan menyebabkan kerusakan fisiologis yang bisa berupa freezing injuries karena titik-titik. A. Produk disimpan di bawah suhu bekunya. B. Produk disimpan di atas suhu bekunya. C. Produk disimpan pada suhu kritis. D. Produk disimpan tidak terkena cahaya. Atau E. Produk disimpan terkena cahaya berlebihan. Pembahasannya, ekspos komoditi hasil pertanian pada suhu yang tidak sesuai akan menyebabkan kerusakan fisiologis yang bisa berupa pertama, freezing injuries karena produk disimpan di bawah suhu bekunya. Kedua, chilling injuries pada produk tropis yang disimpan di atas suhu beku dan di antara 5-15 derajat Celcius tergantung sensitivitas komoditi. Ketiga, heat injuries terjadi karena ekspos sinar matahari atau panas yang berlebihan.
Jadi jawabannya adalah A. Produk disimpan di bawah suhu bekunya. Nomor 5. Dalam pengolahan produk hortikultura, gerakan kembali ke alam mendorong pesatnya pengolahan buah-buahan tanpa menghilangkan titik-titik. A. Pengaturan suhu penyimpanannya. B. Sifat-sifat bahan segarnya. C. Respirasi pada buah. D. Pengawetan bahan segarnya. Atau E. Kerusakan pada hasil pertaniannya. Pembahasannya, gerakan kembali ke alam atau back to nature dalam industri pangan membawa dampak makin meningkatnya permintaan terhadap produk pangan yang hanya mengalami sedikit proses pengolahan. Dalam pengolahan produk hortikultura, khususnya buah-buahan, gerakan kembali ke alam mendorong pesatnya pengolahan buah-buahan tanpa menghilangkan sifat-sifat bahan segarnya, atau lebih dikenal dengan sebutan teknologi olah minimal atau minimal processing. Jadi jawabannya adalah B. Sifat-sifat bahan segarnya. Nomor 6. Teknologi olah minimal pada hasil pertanian dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan sel dan membran sel yang mengakibatkan titik-titik. A. Produk susah untuk disortasi. B. Produk yang diawetkan terjaga kualitasnya. C. Respirasi pada buah sampai membusuk. D. Produk yang dihasilkan memiliki umur simpan lebih lama dibandingkan bahan bakunya. Atau E. Produk yang dihasilkan memiliki umur simpan lebih pendek dibandingkan bahan bakunya. Pembahasannya, teknologi olah minimal pada hasil pertanian dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan sel dan membran sel yang disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya pembentukan senyawa metabolit sekunder, aktivitas enzim, peningkatan laju respirasi, peningkatan produksi etilen, dan perubahan flora mikroba pada produk. Akibatnya, produk yang dihasilkan memiliki umur simpan lebih pendek dibandingkan bahan bakunya. Jadi jawabannya adalah E. Produk yang dihasilkan memiliki umur simpan lebih pendek dibandingkan bahan bakunya. Nomor 7. Pada pengawetan dengan suhu rendah, penyimpanan dingin bahan pangan tidak membunuh mikroba, tetapi hanya titik-titik. A. Meningkatkan transpirasinya. B. Mempercepat pematangan. C. Menghambat aktivitasnya. D. Mengatur kristal es. Atau E. Mempertahankan mutunya. Pembahasannya, penyimpanan suhu rendah dapat memperpanjang masa hidup jaringan-jaringan dalam bahan pangan tersebut karena aktivitas respirasi menurun dan menghambat aktivitas mikroorganisme. Penyimpanan dingin tidak membunuh mikroba, tetapi hanya menghambat aktivitasnya. Oleh karena itu, setiap bahan pangan yang akan didinginkan harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi jawabannya adalah C. Menghambat aktivitasnya. Nomor 8. Kelebihan pembekuan cepat dibandingkan dengan cara lambat pada bahan pangan karena kristal es yang terbentuk sehingga titik-titik. A. Mengurangi kelayuan. B. Melemaskan bahan pangan. C. Mengerutkan bahan pangan. D. Kerusakan mekanis yang terjadi lebih sedikit. Atau E. Menurunkan kontaminasi mikroba. Pembahasannya, pembekuan cepat bahan pangan mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan cara lambat karena kristal es yang terbentuk, sehingga kerusakan mekanis yang terjadi lebih sedikit. Pencegahan pertumbuhan mikroba juga berlangsung cepat dan kegiatan enzim juga cepat berhenti.
Bahan makanan yang dibekukan dengan cara cepat mempunyai mutu lebih baik daripada pembekuan lambat. Jadi jawabannya adalah D. Kerusakan mekanis yang terjadi lebih sedikit. Nomor 9. Perubahan warna yang utama pada sayuran dan buah-buahan disebabkan oleh titik-titik. A. Reaksi browning atau pencoklatan. B. Perubahan tekstur. C. Kadar air yang sedikit. D. Proses blansir. Atau E. Proses pendinginan. Pembahasannya, perubahan warna yang utama pada sayuran dan buah-buahan disebabkan oleh reaksi browning atau pencoklatan. Reaksi pencoklatan terdiri atas pencoklatan enzimatis dan non-enzimatis. Reaksi browning dapat dicegah dengan menambahkan senyawa-senyawa anti pencoklatan, antara lain asam-asam organik, senyawa-senyawa sulfit, dan dengan blanching atau blansir. Jadi jawabannya adalah A. Reaksi browning atau pencoklatan. Nomor 10. Nomor terakhir. Agar mutu hasil pertanian tetap terjaga, suhu penyimpanan yang baik untuk tomat masak warna merah adalah titik-titik. A. 20 derajat Celcius. B. 18 derajat Celcius. C. 15 derajat Celcius. D. 13 derajat Celcius. Atau E. 10 derajat Celcius. Pembahasannya, pemetikan dan perlakuan yang hati-hati pada tomat dapat mencegah kerusakan pada waktu penyimpanan. Suhu penyimpanan yang baik untuk tomat yang masih mentah, warnanya hijau, adalah 13 derajat Celcius. Sedangkan tomat masak yang warnanya merah adalah 10 derajat Celcius. Suhu di bawahnya dapat mencegah perubahan warna, tetapi mempercepat kebusukan. Jadi jawabannya adalah E, 10 derajat Celcius. Oke teman-teman, sekianlah pembahasan video ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.